Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Binti Masrifa. Ya, kali ini teman-teman saya ingin share beberapa trik untuk para seller pemula. Jadi sebenarnya untuk beberapa tips ini sudah saya share di video sebelumnya, cuma kali ini saya ingin menjelaskan benar-benar step by step untuk seller pemula itu harus bagaimana. Nah, apa yang saya sampaikan ini benar-benar dari saya yang alami sendiri, pengalaman saya sendiri. Maka saya akan memperlihatkan hasil dari strategi yang saya gunakan dulu di toko saya yang VB Store 89 ini. Ini cuma selintas saja buat pembuktian bahwa strategi yang saya gunakan itu menurut saya bisa dijadikan rekomendasi untuk para seller pemula. Nah, untuk yang sudah menguasai ini bisa skip video saya kali ini, bisa melihat video saya yang untuk yang sudah bermain lama di seller Shopee itu main di iklan dan evaluasi iklan, bisa ke sana, lihat saja di playlist saya untuk optimasi iklan ya teman-teman yang sudah lama atau sudah menguasai. Nah, ini khusus video untuk pemula. Saya sarankan di tokonya itu sudah terverifikasi di email, di Facebook, di nomor HP. Jadi ini juga sangat membantu untuk perkembangan toko pemula. Nah, ini bisa dilihat tampilan toko saya ya seperti ini, sederhana, menurut saya sudah menarik. Dan semua yang saya lakukan ini cuma lewat HP. Jadi karena saya sendiri lebih available pakai HP, buka laptopnya juga jarang-jarang. Ini semua optimasi sering sekali saya lakukan lewat HP saja. Ini bisa dilihat. Untuk penilaian 2 bulan saya jualan di VB 89 ini 240 bintang, rata-rata 4,9. Nah, itu menurut saya juga sudah sangat bagus untuk toko pemula. Baru 2 bulan sudah punya star seller, sudah menjadi star seller. Terus perkembangannya untuk saat ini sudah mencapai omset bulanan 16 juta ya teman-teman. Jadi untuk strategi yang saya gunakan ini langsung saya terapkan ke toko saya yang baru ini. Menurut saya juga lumayan efektif. Jadi ini untuk gambaran pada teman-teman pemula itu yang semangat untuk belajar menguasai produk, menguasai judul, menguasai deskripsi, intinya menguasai produk yang dijual. Entah itu produk yang produksi sendiri ataupun memang produk dari supplier. Nah, untuk dari segi harga menurut saya jualan di marketplace itu memang oke kalau memang harga bisa paling rendah. Cuma bukan itu saja ya teman-teman. Harga rendah itu bisa dilihat teman-teman, di riset saja. Tidak semua harga terendah itu lebih laris daripada harga yang agak lebih mahal dari produk yang lebih murah. Itu bisa terjualnya lebih jauh dari produk yang termurah tadi. Nah, itu kuncinya di mana? Memang kuncinya itu di marketingnya. Jadi tidak landasan awal itu bukan produk murah. Jadi untuk pertanyaan kalau produk saya harganya tidak lebih murah daripada kompetitor, gimana Kak? Nah, ini sudah terjawab bahwa sebenarnya itu kita mainnya di marketing. Kalau harga kalau memang tidak terpaut jauh itu nggak apa-apa menurut saya. Nantinya digas di iklan, digas di optimasi organik, itu sudah sangat efektif walaupun harganya agak lebih mahal daripada kompetitor yang sudah besar ataupun sama-sama pemula. Ini saya tunjukkan dulu untuk VB Store 89 ini pencapaiannya bagaimana supaya
ilmu yang saya sampaikan itu trusted gitu. Ilmu yang saya sampaikan itu efektif gitu loh. Nah, ini bisa dilihat untuk 1 minggu saat ini ya teman-teman, itu omset saya sudah Rp8.180.000. Dan bagaimana untuk 1 bulannya? 1 bulannya sudah mencapai omset Rp16.800.000. Nah, untuk ukuran toko yang baru berusia 2 bulan, mungkin menurut saya pribadi ini sudah sangat bagus, lebih dari ekspektasi yang saya inginkan. Bagaimana saya memulai membuka toko ini, kali ini saya akan benar-benar share dari nol toko saya ini, bagaimana saya membangunnya, dari bagaimana saya memilih produknya, saya akan share. Oke teman-teman, saya akan bahas bagaimana trik yang saya gunakan. Yang penting itu teman-teman mau belajar, mau memperbaiki kesalahan, mau trial errornya itu lebih sering, lebih bagus, karena dengan trial dan error itu teman-teman mempunyai ilmu yang memang dibutuhkan di toko teman-teman. Prinsip berjualan di Shopee untuk pemula, menurut saya yang pertama itu mampu riset pasar, mampu mencari produk yang memang kedepannya itu bisa bagus prospeknya gitu loh teman-teman. Jadi untuk tahap awal itu mencoba satu produk, mencoba tapi benar-benar meriset produk itu mampu enggak sih untuk kedepannya lebih bagus lagi, kedepannya lebih berkembang lagi, seperti itu. Nah, untuk beberapa prinsip yang akan saya sampaikan ini sudah saya buktikan di toko saya yang terbaru, VB Store 89, yang sudah saya sampaikan sebelumnya ini sudah mencapai omset 16 juta ya teman-teman. Apa yang saya lakukan ini semua murni dari pengalaman saya sendiri. Saya berlatih secara otodidak, tidak pernah ikut kelas berbayar, kelas online atau apapun. Saya cuma otodidak, trial error, dan melihat di YouTube bagaimana melakukan A, B, C, D sampai melakukan iklan bagaimana, melakukan riset bagaimana. Itu benar-benar saya pelajari di YouTube beberapa mentor-mentor yang sudah. Nah, hal apa yang harus diperhatikan teman-teman? Nah, pertama yang sudah saya sampaikan, produk. Kita harus benar-benar mampu memilih produk yang sesuai passion kita, yang kedepannya itu memang bisa berkembang lebih jauh, bisa berkembang lebih besar lagi. Untuk bagaimana caranya untuk riset produk itu sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Itu silahkan teman-teman untuk cek di playlist saya. Di playlist saya itu ada khusus untuk beberapa video yang sudah saya kategorikan ke Shopee pemula. Itu bisa dicek ya teman-teman, silahkan dipelajari. Nah, selanjutnya setelah riset produk, yakin mau berjualan apa, benar-benar sudah tahu apa yang harus kita lakukan untuk satu produk itu, harus mencari ke supplier atau produksi sendiri, itu sudah ada gambaran. Selanjutnya kita ke tahap yang kedua, yaitu ini teman-teman, sebentar. Nah, iya teman-teman, untuk kalau kita sudah menentukan produk dan itu
kita sudah menentukan kita ambil dari supplier atau kita produksi sendiri, itu kalau misalkan dari supplier itu silahkan beli dulu barangnya. Kalau misalkan kita mau produksi, itu pastinya kita produksi dulu barangnya, diproduksi barangnya atau dibeli barangnya dari suppliernya. Nah, di situ kita mengoptimasi lewat foto sendiri, teman-teman. Kalau misalkan kita ingin foto sendiri, mau belajar untuk edit foto, itu ada beberapa aplikasi yang benar-benar saya rekomendasikan. Itu Lightroom, PicsArt, Snapseed, dan Canva. Nah, itu sangat efektif sekali untuk dikombinasikan mengolah satu foto menjadi foto yang menarik menurut saya. Nah, yang sudah di VP Store 89 tadi, saya menggunakan Lightroom dan Canva. Itu sudah, menurut saya sudah sangat menjual fotonya itu. Kalau misalkan teman-teman memang benar-benar bisa atau putus asa untuk mengedit foto, oke, silahkan ke jasa pemotretan yang mungkin budgetnya rendah. Itu bisa ke tukang foto yang memang di sekitaran Anda itu pasti ada. Nah, selanjutnya foto produk jepretan sendiri tadi kita upload dengan beberapa prinsip dasar bagaimana mengupload produk di Shopee yang baik dan yang disukai algoritmanya Shopee. Itu bagaimana kita harus pelajari dulu. Yang penting kita sudah edit fotonya, terus mengenal di fotonya tadi itu ada identitasnya toko kita. Misalkan ada kelebihan produknya itu ditulis begitu loh, teman-teman. Jadi dilihat dari fotonya saja kita itu sudah terbaca oleh calon konsumen kita. Misalkan ada bonusnya atau servisnya begini, bisa COD, kelebihan-kelebihan kurir yang kita pakai bisa kita munculkan di foto tersebut. Ya, itu tadi tentang edit foto. Nah, upload produk di Shopee itu ada 3 prinsip menurut saya pribadi ya, teman-teman. Itu yang pertama kita tadi sudah edit foto dengan baik. Yang kedua, kita membuat judul produk itu yang relevan dengan produk apa yang kita jual. Terus dikasih pemanis sedikit, misalkan kata murah, kata grosir. Seperti misalkan saya jualan souvenir, tulis saja ditambah souvenir pernikahan murah, atau ditambah lagi kotanya, souvenir pernikahan murah Ponorogo, souvenir pernikahan murah Surabaya, souvenir pernikahan murah gratis apa gitu loh, souvenir gratis thanks card, souvenir grosir, souvenir harga grosir. Pokoknya banyak ya, teman-teman, untuk keyword yang bagus untuk sebuah produk. Yang penting tidak berlebihan. Misalkan dikasih kata termurah lah, dikasih kata yang penting tidak berlebihan gitu loh, teman-teman. Maksudnya yang relevan dengan produk yang kita jual. Atau dari segi bahan kita kasih souvenir bahan kanvas, souvenir bahan spunbon, souvenir bahan tile, atau apapun yang menunjukkan identitas produk yang kita jual. Nah, itu yang pertama, upload foto yang menarik tadi. Diusahakan memang editan sendiri, kalau tidak bisa jasa edit, seperti itu ya, teman-teman. Dan yang kedua, prinsip yang kedua untuk upload produk di Shopee itu bikin judul tadi ya, teman-teman.
bikin judul tadi yang relevan. Yang ketiga, kita membuat deskripsi itu yang benar-benar rapi. Membuat deskripsi yang menunjukkan identitas toko kita itu toko yang profesional, toko yang memang berpotensi untuk dijadikan supplier, misalkan toko yang berpotensi untuk dijadikan langganan, seperti itu. Diusahakan benar-benar rapi, kita cantumkan kata-kata yang memang meyakinkan pembeli. Misalkan seperti toko saya yang tas undangan itu, saya kasih detail produknya singkat, terus sangat menjelaskan. Saya kasih cara ordernya bagaimana, saya kasih customnya itu harus nulis apa, custom di bagian apa, itu saya kasih di deskripsi semua. Itu enggak harus panjang. Kalau panjang itu kebanyakan calon konsumen itu malas untuk bacanya, ribet. Jadi yang singkat saja, rapi, dan benar-benar menyamankan mata pembeli untuk membaca-bacanya. Nah, hal ini cuma yang seperti ini ya teman-teman. Ini menurut saya, kalau ndak memang benar-benar berniat jualan di Shopee, berniat benar-benar berjualan di marketplace manapun, hal ini sulit dilakukan. Hal ini butuh konsentrasi, butuh keyakinan, butuh kerajinan. Jadi tidak memang kalau yang memang benar-benar berniat jualan, ini harus benar-benar di step by step dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar-benar yakin. Jadi bukan asal-asalan ya teman-teman, kita asal upload, kita kasih deskripsi yang benar-benar cuma copy paste, bahkan yang benar-benar sangat tidak direkomendasikan untuk para seller itu. Jangan copy paste deskripsi, jangan copy paste, terus judulnya juga jangan. Yang penting gambar kita sendiri, deskripsi yang kita susun dengan rapi, menunjukkan identitas toko kita itu memang profesional. Nah, itu upload saja 10 produk dulu ya teman-teman. Kita upload 10 produk yang memang maksimal dari optimasi organik tadi loh teman-teman, yang sudah saya sampaikan. Apa itu optimasi organik? Yaitu memaksimalkan produk yang kita jual itu secara organik teman-teman, tidak berbayar. Karena untuk yang sudah agak lama tokonya sudah terjual beberapa begitu, kita optimasi secara iklan, secara berbayar. Ya, ini saja untuk pesan saya kepada seller pemula. Ini dilakukan dengan penuh keyakinan, kerajinan, terus benar-benar fokus mengembangkan produknya. Nah, selanjutnya insya Allah produk teman-teman itu terjual satu persatu. Nanti ada tumbuh bintang 1, 2, 3. Itu pun proses ya teman-teman, tidak langsung ada chat, langsung ada pengunjung, bukan. Untuk VB Store 89 itu baru ada chat setelah 2 minggu saya melakukan optimasi produk yang saya jual. Ya, bisa diperhatikan ya teman-teman. Jadi untuk awal itu memang sulitnya di situ. Toko kita belum ada pengunjung, bahkan belum ada pesanan, sementara kita mengoptimasi dengan sungguh-sungguh. Yaitu pesan saya untuk teman-teman pemula, tidak perlu putus asa ketika 1-2 minggu belum ada chat yang muncul, belum ada pengunjung. Itu enggak usah terlalu bingung. Kalau memang tidak sabar dengan 1-2 minggu belum ada chat, oke, langsung saja masuk ke iklan. Yang penting optimasi produknya sudah dilakukan. Nah, itu sementara itu saja dulu untuk para seller pemula. Semoga teman-teman bisa melakukan hal ini.
ini benar-benar butuh dengan fokus, dengan sabar. Semoga tidak terlalu lama seperti toko saya, bahkan lebih cepat untuk mendapatkan chat dari pelanggan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, kalau video saya ini memang berguna, silakan share ke teman-teman. Kalau memang ada yang ditanyakan, silakan komen. Kalau channel saya ini memang bermanfaat, oke, silakan subscribe untuk mendukung perkembangan channel saya. Dan sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.